Oke, selamat siang. Ini adalah berdoa. Mohon untuk Nak Ragil dipimpin dulu teman-temannya untuk berdoa pada siang hari ini. Silahkan Nak Ragil. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini, makanya kita doa mulai. Oke, terima kasih ya Nak Ragil. Untuk hari ini saya absen dulu ya. Apakah ada yang nggak masuk? Soalnya kan kebiasaan kalau di jam-jam terakhir ini kalian banyak yang ngantin. Di Saidah Hadir Bu. hadir. Kemudian cowok-cowoknya di kelas ini ya, ada Faza ada? Hadir Bu. Faza hadir. Ready ada? Kemarin belajar tentang materi kita yang kemarin tentang apa sih kira-kira? Ada yang masih ingat? Lupa Bu. Iya lupa ya karena kita Ngantuk udah Bu. ngantuk. Saya nggak masuk sudah. Bu kemarin. Iya, ada yang nggak masuk, ada yang ngantuk, ada yang lupa. Ini adalah jawaban-jawaban yang sudah klasikal ya. Jadi materi kita yang kemarin itu adalah sebenarnya kalau untuk semester ini kita lebih ke peperangan itu. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad ke-19. Jadi intinya adalah kita membahas tentang perlawanan. Kalau kemarin kita secara fisik, kalau sekarang kita adalah secara pemikiran itu. Sebentar, saya share screen dulu ya. Oke, kalau untuk gambar ini ada yang kenal nggak ya sama mereka? Mungkin familiar sekali. Tahu Bu. Kenal Bu. Kenal. Siapa? Coba. Mas Kevin Bu. Mas Kevin, ada lagi? Markus, Markus, Fajar, sama Rian. Saidah apal semuanya. Jangan-jangan Iya, ini Bu. adalah fansnya ya. Banget. Oh, kenapa ngefans sama mereka? Ya kan, dia kan badmintonnya bagus banget Bu, sampai Oh, ke internasional. bagus banget. Kalau gambar yang selanjutnya siapa? Kira-kira? Jojo Bu, Jonathan. Jonathan. Kamu hubungannya sih di intinya adalah kalau zaman sekarang kita menumbuhkan rasa nasionalisme dengan cara memperjuangkan rasa cinta tanah air kita dengan berjuang lewat dia memperkenalkan bendera Indonesia lewat SEA Games, kemenangan SEA Games itu. Sementara kalau kita zaman dulu itu adalah memperkenalkan Indonesia untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan persatuan itu adalah lewat organisasi pergerakan. Jadi untuk hari ini materi kita capaian pembelajarannya adalah kita mampu mengembangkan konsep sejarah untuk mengkaji peristiwa sejarah, mengidentifikasi kiprah orang-orang atau kelompok di sini adalah tokoh-tokoh dalam organisasi pergerakan nasional. Kemudian kita diharapkan mampu mengidentifikasi bagaimana sih peran tokoh pemimpin organisasi tersebut. Kemudian nanti kamu bisa melihat sendiri atau kalian bisa melihat sendiri video pembelajaran dari YouTube untuk menjawab LKPD yang akan saya bagikan kepada kalian. Jadi saya sekilas saja menjelaskan tentang organisasi pergerakan nasional. Soalnya ini materinya cukup berat sekali, nggak ada gambar bahkan karena gambarnya orang-orang ya. Bu. Oke, saya lanjut. Ini adalah timelinenya untuk zaman pergerakan nasional. Di sini tahun 1908. Ini adalah awal dari kebangkitan nasional lahirnya organisasi Budi Utomo. Kemudian ada yang tahu pemimpinnya Budi Utomo siapa? Yuk, kelas siang kalau nggak ditanya ini tidur nanti. Dr. Rajiman. Dokter? Rajiman. Kok jadi Rajiman? Ibu. Dr. Sutomo ya. Benar. Benar, iya. Dr. Sutomo. Kenapa Faza langsung larinya ke Rajiman Widyodiningrat ya? Ada apa dengan Rajiman Faza? Mbahnya. Nah, Oh, yang berkonflik kakeknya. dengan golongan muda di Budi Utomo. Oh gitu. Jadi kalau Budi Utomo ini ada Dr. Sutomo, ada pelopornya. Sebelum Dr. Sutomo itu ada Dr. Wahidin Sudirohusodo itu. Kemudian yang tahun 1911 sampai 1912 ada organisasi Sarekat Islam. Kalau Sarekat Islam ini adalah organisasi yang bagaimana sih menurut kalian? Ada yang tahu?
atau memberi gambaran sebentar tarekat Islam. Kita kan sudah belajar mulai dari SD, SMP, kemudian Saya, kita Bu. balik lagi. Oke, ready. Monggo, Ya, silakan. ingat saya itu perkumpulan Bu, apa namanya itu yang di pasar itu pedagang Bu, pedagang Islam. Oke, perkumpulan yang ada di pasar pedagang ya. Iya, penggambarannya sangat konkret sekali ya, pedagang. Iya, jadi Sarekat Islam ini adalah organisasi yang memang bergeraknya dalam hal ekonomi awalnya ketika didirikan oleh siapa pendirinya yang pertama? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu, masa nggak ada yang Lupa tahu? Bu namanya. Lupa. Iya, saya juga nggak menyalahkan sih. Kalau nama itu pasti banyak yang lupa. Jadi pendirinya adalah Haji Saman Hudi. Sebelum nanti pemimpinnya dikasihkan atau diberikan kepada Hos Cokro Aminoto dan mengganti namanya menjadi Organisasi Sarekat Islam. Kemudian di tahun 1912 ini adalah ada organisasi Muhammadiyah. Ini adalah organisasi yang mungkin sampai sekarang masih ada, bahkan lembaga pendidikan pun juga ada yang memakai nama Muhammadiyah, ya kan? Kalau ini pasti familiar dong siapa pendirinya Muhammadiyah? Ya Bu, Oke. Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terima kasih, Redi. Kayaknya kalau saya ada reward, ini rewardnya berupa apa ya? Berupa makanan atau bintang, kayaknya kena Redi semua karena Voucher iya. kantin aja Bu. Pulsa, Bu. Diamond. Di Party. Ini adalah sebuah organisasi yang memang didirikan oleh 3 orang, yaitu diantaranya siapa saja kalau untuk Indonesia Party? Indonesia Party kalau di pergerakan nasional ada 3 serangkai, nanti kalau di penjajahan Jepang kita ada 4 serangkai. Kalau 3 serangkainya siapa? Faza mau jawab Bu. Oh, Faza. Ayo Faza, siapa? Faza? Kalau Indonesia Party? Cipto, Suwardi, sama Thomas Dekker. Mustia Budi. Dr. Danudirja Setia Budi atau Dewas Dekker. Iya, di tahun 1922 ada organisasi yaitu Indonesia Vereniging, atau di sini adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia di sini adalah sebuah organisasi yang selain bergerak di Indonesia juga mereka bergeraknya di Belanda, karena memang banyak pelajar Belanda yang juga masuk ke dalam organisasi Perhimpunan Indonesia. Kemudian ada Taman Siswa. Taman Siswa ini adalah selain dia adalah sekolah, tetapi dia juga merupakan organisasi yang memang bergerak dalam bidang pendidikan, yang didirikan juga oleh Ki Hajar Dewantoro, yang beliau juga ikut dalam organisasi Indonesia Party. Kemudian untuk yang terakhir, organisasinya adalah organisasi Nahdlatul Ulama, sama dengan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama juga sampai saat ini masih ada. Dari sini ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke bagaimana untuk kerja kelompok kita. Ada yang ditanyakan? Bu, Iya. maaf tanya terus. Enggak Itu- apa-apa, Redi. PKI itu sama nggak Bu yang sama PKI yang tahun berapa itu? Kok itu tahun PKI 20? 48 atau 65? Ya Bu, sama atau beda Bu? PKI 1920 sama PKI 1948 itu pemimpinnya berbeda ya. Itu saja ya. Nanti kalau untuk masalah Siap. PKI bisa kita bahas di semester 2 ya. Oke, ada yang nanya lagi selain Redi? Gak ada. Oke. Jadi gini, kelihatan nggak pembagian kelompoknya? Kelompok 1 mungkin? Ada yang mau pilih kelompok 1? Siapa yang mau pilih kelompok 1? Saya Bu. Dwi Atika sama siapa? Dwi Atika? Dwi Atika ngajak Sama siapa saya, di kelompok sama 1? saya. Oh, Dwi sama Faza. Kemudian yang kelompok 2 Sama siapa ya? Sama Yulia aja Bu. sama Yulia. Oke, kelompok 2 ada Redi sama Yulia. Kelompok 3 ada yang mau? Siapa Saya yang mau? Bu, Alvin sama? sama Ragil Bu. Oke, Alvin sama Ragil. Kelompok 4 ada siapa yang belum? Loha mau sama Nana. Oke, Bloha sama Nana. Berarti yang terakhir kita ada Saidah sama siapa?
sama Intan. Oke, jadi gini. Nanti oke, bisa jawab gambar ini? Bisa. Di kelompok 2 ada kelompoknya Redi sama Yulia, sudah siap? Sudah, Bu. Oke, ini gambarnya. Silakan diidentifikasi beliau siapa? Oh iya, sudah, Bu. Sudah ya. Kelompok 3 Alvin sama Ragil. Identifikasi beliau itu siapa sih? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Kemudian kelompok 4 ini ada Loha sama Nana. Loha identifikasi. Ini Nana sudah? Sudah ya? Sudah apa belum? Sudah. Sudah ya. Oke. Kemudian kelompoknya Saidah sama Intan yang terakhir sudah? Sudah. Bu. Oke, sudah. Kalau sudah kita lanjut ke LKPD kita. Silakan ditulis namanya beliau siapa. Ditulis dulu ya. Oke, ini jadi petunjuknya sudah milih gambar. Kemudian silahkan kamu tulis nama organisasinya beliau apa, kemudian nama tokohnya atau nama gambar yang sudah kamu identifikasi tersebut siapa. Bisa dikerjakan. Itu waktu 10 menit ya. Untuk ini identifikasi gambar. Jadi ini nanti harus jadi satu kesatuan. Kalau nanti nama gambarnya salah, nama tokohnya salah, berarti di organisasinya juga bisa jadi salah juga. Tuh. Sudah semua? Bu. Sudah semua. Sudah. Oke. Kita coba dulu presentasi atau menjawab analisis. Iya, saya balik lagi ke gambarnya dulu ya. Oke, kelompoknya Faza sama kelompoknya Dwi sudah bisa. Ini gambarnya siapa? Dr. Sutomo. Dr. Sutomo. Oke, Dr. Sutomo. Dalam organisasi apa tadi kalau di Dr. Sutomo? Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo. Oke, 100 untuk kelompoknya Faza dan juga Dwi. Kemudian di kelompok 3 kelompoknya Alvin sama Ragil. Ini gambarnya siapa sih atau fotonya siapa sih? Ragil sama Alvin? Ini gambarnya temennya 3 serangkai, Bu. Temannya 3 serangkai. Kira-kira siapa temannya 3 serangkai itu? Yang mana? Kan ada 3. Temennya kan masih 2. Yang satu yang kira-kira siapa? Dibantu Ragil. Ragilnya ke kamar mandi ya Ragil. Vin belum ketemu Vin. Temennya 3 serangkai siapa Vin? Belajar Dewantara, Bu. Loh, kenapa yang jawab jadi Nana ini? Nana kan kelompoknya kelompok lain ini. Ya, Nana ini adalah Ki Hajar Dewantara, yaitu yang dalam organisasi Indonesia Party. Kemudian kelompok selanjutnya, kelompoknya Loha, ini siapa ya Loha? Loha sama Nana. Nah, ini kelompok ini siapa nah? Kamu tadi jawab kelompok lain. Nah, kira-kira ini siapa nah? Haji. Kiai Haji. Kiai Haji siapa? Ahmad Dahlan. Hasyim Asyari. Hasyim Asyari. Hasyim Asyari atau Ahmad Dahlan? Hasyim Asyari. Hasyim Asyari, Ahmad Dahlan. Hasyim Ahmad Dahlan Asyari. pakai Ya. kacamata, Bu. Ini adalah Hasyim Asyari. Ya, identiknya kalau Ahmad Dahlan. Ya, Saidah sama Intan siapa ini? Nggak tahu, Bu. Iya, Bu, nggak kenal. Bu, dibantu dong teman-teman. Kan tadi sudah dibantu Bu. sama Ahmad Nana Dahlan. sama Dahlan Lola. kan, Bu. Ahmad Dahlan kan tadi sudah bilang kalau Ahmad Pakai Dahlan kacamata. itu identiknya pakai kacamata, kayak Loha ya pakai kacamata identiknya. Iya. Iya. Balik lagi ke Red. Hari ini kita belajar tentang apa? Apa? Peran tokoh. Oke, peran tokoh. Ada lagi? Tokoh pergerakan nasional, Bu. Tokoh-tokoh pergerakan nasional. Jadi intinya adalah hari ini kita belajar tentang bagaimana sih peran dari tokoh tersebut dalam memperjuangkan persatuan dan kesatuan lewat organisasi pergerakan nasional, lewat pemikiran-pemikiran, bukan lagi lewat peperangan fisik yang dapat bisa kita lanjutkan. Materinya adalah Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan kalian bisa pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.